Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah kaum nahdien yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Ramadan tahun ini, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ramadan bersama MECNU 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lamana wa salafuna sholihun. Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa matalibana fi matalibihim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah min khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pada kesempatan sore kali ini, tema yang akan kita angkat adalah risalah puasa, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur, dalam kitabnya Risalah Siyam, risalah puasa, yang menjelaskan tentang hikmah-hikmah puasa. Yang pertama diantaranya adalah ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya' minhu. Dengan kita berpuasa, maka akan menimbulkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Karena dalam berpuasa tentunya ada hal-hal yang membatalkan, yang memahurkan dan lain sebagainya. Sehingga ada semacam filter dalam diri kita yang tentunya hal tersebut akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang takwa dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, ma'rifatu kahni'am Allah taala ma'rifatan sahihah. Dengan berpuasa kita akan bisa mengenal nikmat-nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Di mana ketika kita sedang tidak berpuasa, kita banyak merasakan nikmat makanan yang enak-enak. Namun dengan ketika kita berpuasa, saat kita berpuasa, hal tersebut tidak dapat kita lakukan lagi. Sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya rezeki atau nikmat makanan yang kita makan pada waktu saat tidak berpuasa. Yang ketiga, anal insan idza shoma wa dhaqa biraratal ju' hasala indahu utfan wa rahmah 'alal fuqara wal masakin. Dengan berpuasa akan menimbulkan kepada kita rasa empati dan kasih sayang kepada orang-orang fakir miskin. Akan menimbulkan simpati kita kepada orang-orang miskin. Kita tahu bagaimana mereka setiap harinya merasakan kelaparan, kekurangan, hidup dalam serba kekurangan. Atau juga kita ambil contoh di saudara-saudara kita yang di Palestina, di mana mereka hidup dalam cengkraman ketakutan, kelaparan, kekurangan, tidak adanya bahan makanan yang mampu mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya, hikmah puasa. Anal atibba asharu wa qalu innal insana la yakulu bishiba wa la yakthuru min at-ta'am li'anna dhalika yudithu lil ma'iddah ad-da'ud. Para dokter telah mengisyaratkan dan menyatakan hendaknya manusia tidak makan berlebihan
karena hal itu dapat menyebabkan penyakit kronis pada lambung. Dengan berpuasa tentunya pencernaan kita beristirahat, tidak bekerja terus. Hal ini oleh para medis dianjurkan agar kita tidak banyak makan, di mana makan yang berlebihan tersebut bisa menyebabkan penyakit pada lambung kita dan penyakit lainnya. Seperti hal contohnya makan sebelum kenyang ya. Banyak beberapa contoh yang dicontohkan para kiai dan ulama, mereka makannya tidak sampai kenyang, seperti halnya Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri. Beliau itu berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ketika terasa nikmat, beliau menghentikan makannya. Jadi antaranya hikmah puasa lagi adalah fihi it'afu syahwatil jima' wa tilka syahwa allati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Dengan berpuasa maka syahwat biologis kita akan menjadi lemah, sehingga kita akan mengurangi frekuensi maksiat kita. Jadi dengan lemahnya badan kita, tentunya syahwat kita juga ikut melemah, sehingga keinginan nafsu untuk berbuat hal-hal maksiat itu akan juga terkendali. Di antaranya lagi adalah qad ajma'a al-atibba fi hadzal asr ala anna as-shaum min anja'il adwiyah liman yusabu bi maradi sukar. Menurut para dokter lagi, sebagaimana penelitian mereka adalah di zaman sekarang ini mereka sepakat bahwa puasa itu adalah obat paling mujarab, paling manjur bagi penyakit penderita gula atau diabetes. Karena memang nasi itu kan mengandung karbohidrat ya. Jadi ada manis-manisnya kan. Jadi para medis, para dokter kemudian memberikan kesimpulan bahwa puasa adalah di antara obat paling mujarab untuk mengurangi atau untuk mengendalikan penyakit diabetes. Itu diantara hikmah-hikmahnya puasa. Bulan Ramadan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Buniyah, beliau memaknai perkata dari lafaz Ramadan tersebut, roknya adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Jadi dalam Ramadan ini penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimnya adalah mahabbatullah, kecintaan Allah. Domanullah, tanggungan Allah atau jaminan Allah. Itu begitu banyaknya jaminan Allah di bulan Ramadan. Alifnya ulfatullah, kelembutan atau kasih sayang Allah. Di mana di bulan Ramadan ini dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan huruf yang terakhir, huruf nun, adalah nurullah, cahaya Allah. Ramadan dipenuhi dengan keridhaan, jaminan, kelembutan serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi saking banyaknya pahala yang bertaburan di bulan Ramadan ini. Hal itu banyak dijelaskan dalam beberapa literatur hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diantara kemurahan Allah di bulan Ramadan. Jadi banyak bonus-bonus serta pengampunan dari dosa-dosa di bulan Ramadan bagi mereka yang menjalankan ibadah bulan Ramadan, berpuasa seraya dengan mengharap, secara beriman dan mengharap pahala. Jika ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
Juga di antara kemurahan Allah di bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, serta setan-setan pun dibelenggu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menjelaskan beberapa tingkatan puasa. Ada puasa yang high level atau level tinggi. Ini adalah dikenal dengan sebutan shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Jadi tidak hanya mencegah makan dan minum atau maksiat anggota badan lainnya, namun juga kafu sam'i wal basar wal lisan wal yadi wal rijli wa sairil jawarih al atham. Ya, ini puasanya level khusus ini ya. Tidak hanya mencegah makan minum ini. Jadi juga mencegah dari perbuatan maksiat. Al-awwal ghaddul basar wa kafuhu al-ittisaf fi nadhar ila kulli ma yudammu wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalbah wa yulhi an dzikrillah. Jadi memang berat ini, tingkatan berat bagi mereka orang-orang yang mampu mencapainya. Jadi ini bukan tingkatan puasa orang awam, namun diusahakan kita semua mampu melaksanakannya, karena memang kewajiban kita adalah menjauhi larangan Allah. Dan ini adalah termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah menundukkan pandangan. Jadi menahan pandangan, tidak mengumbar dari hal-hal yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah, serta menyibukkan hati dan menjauhi hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah. Ini pertama adalah ghaddul basar, menahan pandangan. Ini puasanya orang-orang level tinggi. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, perkataan dari dusta, adu domba, namimah, koropatu atau perkataan kotor, keji, pertengkaran dan lain sebagainya. Serta mengalihkan perkataan kita, menyibukkan dengan berzikir dan baca Al-Quran. Yang kedua adalah menjaga lisan. Yang ketiga adalah kafu sam'i, menahan pendengaran dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Jadi ini adalah maksiat anggota badan semuanya ya. Puasanya ini adalah anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, menundukkan pandangan, menjaga lisan, serta mencegah pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Di antaranya lagi adalah menjaga anggota badan lainnya, baik itu tangan, kaki, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Pergi ke tempat maksiat, serta menjaga perut kita dari hal-hal yang syubhat. Syubhat ini bainal halal wal haram, tidak jelas halal haramnya. Ya, selanjutnya adalah Allah yakthura min at-ta'am al-halal waqtal iftar bihaitsu yamtali jawfah. Jadi saat berbuka tidak balas dendam. Artinya tidak memperbanyak makanan sehingga perutnya terlalu kenyang dan nafsunya puas, tidak sampai memuaskan nafsunya. Jadi makannya itu tetap dikontrol seperti itu ya. Tidak balas dendam karena seharian misalnya berpuasa penuh, kemudian mengqadai makannya, tidak seperti itu. Ini puasanya level khusus ini ya. Ada cerita tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal dalam kitab An-Nawadir lil Qalyubi, karangan karya Imam Al-Qalyubi, karya Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Hukiya an Sufyan Ats-Tsauri qala. Jadi cerita ini dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah termasuk mujtahid ya. Mestinya mujtahid mutlak beliau. Jadi imam mujtahid itu tidak hanya 4 madhab, tidak hanya Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, namun ada belasan imam mujtahid yang levelnya berada di tingkat mujtahid ya. Namun karena muridnya ini tidak produktif,
tidak sempat membukukan karya-karya gurunya, sehingga tidak sampai pada kita saat ini. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Imam Al-Laits juga, Imam Hasan Al-Basri, itu diantaranya lagi. Namun karya beliau ini tidak dibukukan oleh murid-muridnya, sehingga tidak sampailah ajaran mereka kepada kita saat ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, aqamtu bi Makkah 3 sinin wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yawmin indahu dhahirah ila al-masjid fayatufu wa yusalli rak'ataini thumma yusallimu alayya thumma yarji'u ila baitihi fahasala li bihi ulfa wa mahabbah wa sirtu ataraddadu ilaih. Jadi aku pernah tinggal di Mekah selama 3 tahun, kata beliau. Ada seseorang yang tiap hari ini ke Masjidil Haram saat duhur, ia melakukan tawaf di sana dan sholat 2 rakaat, kemudian berbincang-bincang dengan saya. Lambat laun kami saling akrab. Fahasulalahu maradun fada'ani. Kemudian orang tersebut sakit, suatu saat sakit, dan berpesan kepada saya, idza muttu faghsalani binafsika, idza muttu faghsilni binafsik. Ini pesannya adalah, jika nanti aku mati, mandikan aku, kata orang tersebut. Kafani sampai prosesi pemakaman selesai. Dan pesannya lagi, jangan tinggalkan aku di malam pertama, di kuburan tentunya ya, bukan malam pertama pernikahan ini. Jadi yang berkecamuk ini malam pertama di kuburan ya. Kalau malam pertama pernikahan tentunya senang-senang ya, full happy ya. Dan talkinlah aku dengan kalimat tauhid, dan tuntunlah dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kata orang tersebut. Ketika dia wafat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian aku melaksanakan apa yang ia pesankan, dan aku menginap bermalam di samping kuburnya. Fabainama ana bainan na'im wal yaqadhan sami'tu hatif min fawqi yunadi ya Sufyan la hajata lana ila hifdik wa la ila talqidik wa ila unsik lianna anasnahu wa lakinahu. Lianna anasnahu lakonahu. Jadi kata ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini terlelap atau tertidur lah, terkejut kata orang Madura itu, tiba-tiba ada suara tanpa rupa, ada MP3 ya, semacam MP3 berarti hatif, bahasa Arabnya itu hatif, suara tanpa rupa ya, yang menyeru, wahai Sufyan, kami tidak butuh penjagaanmu, tidak butuh talkinmu, atau tidak butuh kamu menemani mayat ini, karena kamilah yang menuntun dan menjaganya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menimpali, dimana fakilah bisiyamihi syahr Ramadan wa tibaihi bisittati min Syawal. Jadi kata suara tersebut, karena orang tersebut adalah, karena si mayit itu adalah orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan serta berpuasa di bulan 6 hari di bulan Syawal. Jadi ini adalah keutamaan orang yang puasa bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Jadi di malam pertama di kuburnya ini ada yang menjaganya. Jadi tidak perlu dijaga oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fastaiqatu falam ara ahadan fa tawaddatu wa shallaitu hatta nimtu. Faraitu mithal awal wa hakadha thalatha marrat. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengalami hal demikian sampai 3 kali. Jadi beliau yakin bahwasanya ini adalah bukan dari bisikan setan, melainkan dari ilham atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali mengalami hal tersebut, sehingga beliau yakin sekali bahwa ini adalah ilham dan taufik dari Allah, bukan dari bisikan setan. Jadi kalau bukan para nabi itu kan tidak maksum, jadi ada kemungkinan ada bisik-bisikan setan yang menjumpai, seperti halnya yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana saat itu iblis atau setan menyerupai api yang mengatakan telah aku halalkan apa yang telah aku haramkan, dan sebaliknya. Kemudian Syekh Abdul Qadir memahami bahwa itu adalah bisikan setan, karena tidak mungkin Allah meralat syariatnya seperti itu kan. Seperti ini juga cerita ini
orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengikutinya 6 hari di bulan Syawal mendapat kemuliaan tersebut. Berpuasa di bulan Ramadan ini memang yang lebih utama adalah secara berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Ini yang lebih utama. Namun ulama fuqaha juga memperbolehkan terputus-putus, tidak berurutan. Itu tetap dapat fadilah keutamaan puasa di bulan Syawal seperti itu. Kemudian banyak muskilah atau keiskalan di masyarakat, diantaranya adalah mana yang lebih utama antara tarawih dan ba'diyah isya. Jadi banyak pendapat kontroversi mana yang lebih utama tarawih dan sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat itu. Karena memang banyak kita jumpai di musola atau di masjid, setelah sholat isya mereka tidak sholat ba'diyah. Kalau tarawih ikut yang seperti itu. Di dalam kitab Munil Mutaj karya Syekh Khatib Asy-Syarbini dijelaskan al-asah tafdilur ratibah lil faraid ala tarawih. Alasannya limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala ratibah dan tarawih kama qala Ar-Rafi'i. Jadi yang lebih utama tetap adalah sholat rawatib. Jadi sholat ba'diyah qabliyah daripada sholat tarawih. Alasannya karena Rasulullah melanggengkan selalu mengamalkan sholat rawatib ini, berbeda dengan sholat tarawih di mana beliau tidak mengerjakannya dengan rutin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, ini yang asoh. Jadi memang banyak kontroversi, ada yang mengatakan tarawih lebih utama, namun yang asoh, pendapat yang diunggulkan adalah tetap karena rawatib afdalu minha. Walaupun tarawih ini di syariat masyru'nya adalah dengan jemaah, sedangkan rawatib kan tidak. Di antara alasannya adalah karena Nabi sering mengerjakan, lebih mendawamkan sholat rawatib ini ketimbang sholat tarawih. Hal lagi yang jadi pertanyaan di masyarakat, kalau misalnya sekiranya ketinggalan membaca surat Fatihah, kan tarawih ini kan sering imamnya cepat misalnya, baca surat-surat pendek. Jadi kalau misalnya khawatir ketinggalan membaca Fatihah, maka makmum dianjurkan Fatihahnya itu bersama imam. Artinya sebelum amin ya, sebelum membaca surat. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Itu kalau sekiranya makmum tidak mampu membaca Fatihah dengan sempurna, karena saking cepatnya imam misalnya. Sebagaimana dalam kitab Tanwirul Qulub, wajibah idza alima annahu illam yaqra al-Fatihah ma'al imam lam yabdurha. Jadi kalau misalnya sekiranya si makmum tidak bisa membaca Fatihah dengan sempurna, maka dianjurkan membaca Fatihahnya ketika sholat tarawih itu adalah bersama dengan imam. Misalnya baca surat imam itu terlalu cepat, apalagi surah ayat rakaat kedua ya, surat Al-Ikhlas, khawatir ketinggalan, maka dianjurkan Fatihahnya makmum bersama imam. Apalagi banyak kontroversi yang mengatakan membaca surat surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab dalam tarawih ini adalah khilaful aula katanya, khilaful afdal, yaitu menyalahi keutamaan. Apalagi mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, ini khilaful aula katanya, khilaful afdal. Namun ini ada pendapat yang mengatakan hal tersebut adalah binisbah ilal hafid. Walhasil alladhi yadhhur min kalamihim anal warida qiraatul Qur'an kulluhu bitajzi' al-ma'lumah fa huwa al-aula wal afdal. Wa anna ghayra dzalik khilaful aula wal afdal. Jadi membaca Al-Qur'an secara keseluruhan
dengan dibagi juz per malam itu adalah yang lebih utama. Namun apabila membaca surat-surat pendek tersebut, itu katanya konon khilaful aula, khilaful afdol. Jadi ada pendapat yang menafsirkan itu binisbah ilal hafid, ila tahfid. Jadi khusus orang yang hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal Al-Quran ya tidak dianjurkan juga. Apalagi sekarang melihat kondisi umat saat ini ya, atau di mana jemaahnya kalau tambah ke belakang itu tambah maju sofnya ya, bukan tambah mundur itu. Jadi jika khawatir nanti tarawihnya itu tambah buyar, maka lebih baik ikut yang biasa saja ya. Baca surat-surat pendek, yang penting tarawihnya tetap berjalan ya. Yang terakhir dari kami dalam kitab Al-Bajuri, Hasyi Al-Bajuri, jadi disunahkan setiap malam bulan Ramadan kita untuk mandi ya. Walikulli lailatin min Ramadan. Ayutlabu lahu ghusalani wajib mandub walikulli lailatin min Ramadan. Jadi kita sunnah mandi setiap malam bulan Ramadan. Tentunya kalau malam ini waktunya setelah maghrib sampai subuh ya. Sunnah mandi. Baik itu mandi wajib atau mandi sunnah, seperti itu. Baik, cukup sekian dari kami. Bila ada salahnya, itu murni kehilafan dan kesalahan kami. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.